Di tempat kita lihat hanya begitu. Saya rasa itu tidak benar, bukan tidak benar, tidak tepat mengambil kebijaksanaan demikian. Tapi nggak ada gunanya kita memberikan siapa salah. Bapak menunggu pinangan atau Bapak mau inisiatif mengatakan saya akan kerjakan ini? Dengan hak apa saya mengambil inisiatif untuk saya mau kerjakan ini? Kan tidak ada. Kecuali kalau tiba-tiba Dirgantara Indonesia bangkrut. Kalau Dirgantara Indonesia bangkrut, mungkin saya bisa bergerakkan semuanya untuk membeli itu dan membuat. Bukan punya saya. Kita beliau, Pak. Ya, bahwa rakyat Indonesia boleh beli saham. Misalnya boleh beli saham. Untuk mengembalikan Pak Habibie ke Dirgantara Indonesia, siapa yang harus meminta Bapak? Siapa tahu Pak SBY menyaksikan acara ini. Apakah Pak SBY harus meminta Bapak? Saya rasa Pak SBY udah sering mengatakan sama saya, tolong Pak membantu supaya bukan hanya Dirgantara, industri strategis hidup lagi seperti dahulu. Apa reaksi Bapak? Ya saya iya. Jadi sudah diminta oleh Presiden, Bapak punya menghalangi Bapak? Ya, yang menghalangi saya ialah kenyataan itu hanya diminta tetapi tidak ada sesuatu keputusan yang nyata, yang begitu. Oh itu, jadi minta doang tapi kok nggak, nah gitu ya Pak ya? Ya, kita tidak mau, tolong buatkan ini, setelah itu ya udah saya buat, nanti bagaimana? Tidak aja, tidak, ya kita harus bicara, the devil is in the detail. Iya, the devil. Kita harus berbicara secara rinci. Dan kita harus gerakan. Nah, gerakan itu bukan gerakan demo, tapi gerakan seluruh kemampuannya dari resources yang kita miliki untuk mendapatkan kembali yang pernah kita miliki tanpa menyalahgunakan dan menyalahkan siapa saja. Bapak terbang ribuan miles dari Jerman waktu itu untuk melihat atau menjenguk Pak Harto. Sempat Bapak menjenguk Pak? Ya, saya datang ke situ, tetapi ya sangat menyayangkan saya tidak diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dengan beliau. Walaupun beliau setengah koma, jadi saya tidak bisa. Tapi saya ngitung biasa saja. Dari Jerman di mana saya tinggal sampai ke kamar depan di mana Pak Harto berbaring, ada kamar tunggunya. Dari Jerman sampai situ berapa juta meter. Padahal beliau hanya mungkin 2 meter sekarang dari saya. Cuma dipisah dengan dinding. Maka kalau saya ngitung 2 meter dibagi sekian juta, sedikit sekali. Jadi saya sampai saya sudah sampai di sini, saya tunggu 1 jam. Lebih tidak mau diterima. Tidak ada yang datang dari keluarganya. Maka saya minta sama Pak Quraisy, Sehat yang hadir di situ dengan Bapak-Bapak, tolong Pak doakan untuk Pak Harto. Saya dari sini. Saya doa dengan cara kita masing-masing. Setelah itu saya permisi. Kenapa saya datang dengan ibu, datang dari Jerman, di mana saya tinggal. Waktu itu harus mendampingi ibu karena ibu sakit. Dalam keadaan demikian, kami tidak hanya berdua orang tua terbang kemari. Sampai di lapangan terbang ada kawan-kawan saya, antara lain Pak Muladi, Pak Wate, dan semua datang, ayo pulang dulu supaya fresh. Tidak, saya langsung karena saya datang untuk menengok Pak Harto. Dan saya tidak mau pulang dulu, saya langsung ke rumah sakit. Terus saya dari situ ke rumah sakit. Saya suruh saya isi bukunya, dan saya duduk tunggu, minta boleh nggak masuk supaya dekat tempat tidurnya saya boleh berdoa. Dan rupanya tidak boleh. Terus saya bilang saya sudah di sini sudah lebih 1 jam juga, kami juga harus mengasuh. Jadi saya bilang, ya ini kan hanya 2 meter dari tempat saya duduk, sedangkan saya datang jutaan meter. Jadi di bawah jutaan, just promil. Jadi come on, kita harus kita tetap. Tapi saya tidak dalam hal ini.
tidak akan dan tidak tepat dan tidak benar saya salahkan siapa-siapa. Ya. Bukan untuk menyalahkan siapa-siapa. Tidak, karena saya datang situ tidak lain untuk memberikan memanjatkan doa untuk seseorang yang menurut saya keyakinan saya jasanya banyak sekali bagi kita semua. Pak Habibie itu orang jenius, tapi kesalahan terbesar Pak Habibie adalah mau ikut-ikutan politik. Pak Habibie itu bukan orang politik. Bagaimana Bapak menjawabnya? Memang saya bukan orang politik. Saya bukan orang politik, tapi bukan orang politik bukan berarti Anda gak ngerti politik. Bapak yakin Bapak ngerti politik? Cukup untuk saya bisa survive. Kenyataannya bagaimana? Nggak survive sih Pak. Kayaknya sih nggak juga Pak. Sama aja kan? Begitu kan? Kalau misalnya saya tidak mengerti politik, mungkin saya sudah tidak bisa mengatasi 100 hari udah habis. 100 jam aja. Bapak melewati itu ya? Bapak melewati. Ada yang mengatakan dia hanya survive 100 jam. Sekarang waktu 100 jam, oh dia masih ada. 100 hari, wah dia masih ada. So what? Nggak ngerti politik, enggak, tapi I survive. Dan membuat kebijaksanaan yang menguntungkan rakyat tersebut. It's okay. It's okay. It's better than just okay. Kita akan lihat bagaimana waktu itu Bapak membacakan pidato pertanggungjawabannya. Kita mau bernostalgia lagi. Ini dia. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pemurah, 512 hari atau tepatnya 12.021 jam dan 30 menit sudah berlalu sejak pertama kali kita secara bersama mencanangkan reformasi menyeluruh di bumi Indonesia tercinta. Beliau itu disorakin, bahkan diejek, diteriakin. Jadi kita sebagai staf yang mendamping beliau, waduh, gondok juga kan. Tapi ya bagaimana lagi kan. Dan dia datang dengan tenang, dengan senyum. Luar biasa. Mengharukan kalau diingat lagi gitu ya. Iya, itu terjadi di sidang istimewa tahun 1999. Dan untuk pertama kalinya setelah keran reformasi dibuka, seorang kepala negara memasuki gedung parlemen disorakin. Waktu itu ada teriakan, Pak Habibie saya ingat bersama Ibu Ainun masuki ruangan. Waktu itu Pak Habibie bisa dibilang yang membuka keran reformasi. Tapi pada saat itu juga untuk pertama kalinya kepala negara diteriakin, disorakin, masuki. Waktu itu bagaimana rasanya Pak Habibie? Saya bilang terus terang saja, apa dia sorakin, dia katakan apa saja, ya, itu adalah masalah dia. Ya. Dia bisa mengatakan, memaki-maki saya, mungkin ada alasan, mungkin dia pernah dirugikan, yang tanpa saya ketahui, dan keluarganya, ya saya bisa mengerti. Selama hanya dia sorak-sorak begitu dan tidak memanfaatkan kata-kata yang tidak sopan. Kalau itu masih sopan. Tapi kalau teriak-teriak yang enggak-enggak, memaki-maki yang enggak-enggak orang tersebut, saya rasa itu tidak sopan lagi. Coba lihat aja. Belum saya bacakan pertanggungjawaban saya di MPR, sudah partai-partai atau beberapa orang mengatakan, pokoknya apa yang dia katakan tidak saya terima. Bagaimana saya mau bekerja sama dengan orang yang belum baca pun dia bilang nggak mau terima. Bukankah itu politik, Pak? Bapak merasa apakah itu bagian dari politik? Saya bilang bukan politik, bukan begitu. Kalau Anda bilang sama orang di Eropa bahwa itu politik, dia marah loh. Tapi Bapak merasa dihianati nggak? Bahwa Bapak didukung oleh partai politik, tapi kemudian pada saatnya tiba Bapak justru ditinggalkan? Saya rasa tidak dihianati. Saya rasa itu suatu kenyataan. Ya, dan saya tidak menandatangani suatu komitmen dengan orang-orang bersangkutan bahwa dia harus setia pada diri saya sendiri. Tidak itu. Oh, dia punya hak, silakan.
Ini dari penjelasan Bapak ini kelihatan orang yang sudah agak pernah ditipu-tipu gitu di politik. Iya nggak sih Pak? Sedikit. Bukan ditipu. Itu kasar. Kibulin. Bukan kibulin. Enggak. Apa? Kecewakan. Oh, dikecewakan. Ya, ada kayaknya kalimat yang lebih tepat. Nih ada yang mau buka rahasia tentang Pak Habibie. Kita dengarkan.